Selamat, ya, selamat sore Doni, Ya, Patrianis, Om John Hardy. sambil makannya. Ya, Jangan. hari ini bagaimana persiapan untuk 2026 pameran patung kita? Apakah siap untuk kita gelar di awal-awal tahun ini? Kayaknya. Ya, Apa? Mana? Patung. Gantung? Tergantung? Apa ini gantung? Patung itu Nah, suatu hal yang menarik ya, karena dia 3 dimensi, ya, ya kan? hmm, Gue santai aja, lu respon dong. Iya, lanjut. lanjut aja. Jadi dari 3 dimensi ini kita lihat sesuatu yang sifatnya lebih natural. Dalam bentuk Bentuk ya patung itu otomatis adalah sebuah bentuk nah, yang patung. bisa dilihat dari segala sisi. Ya, kita kedepankan kita mundurkan itu dulu. Kita inin dulu patung ini berapa kali bentuknya berapa bagian gitu. Ada patungnya, patung ini, patung itu, patung apa gitu. Ya, itu kan masalah isme, ada ekspresionisme, ada juga figuratif, ada yang Abstrak ya. Nah, sekarang kalau Pak John itu bergerak di abstrak, apakah di figuratif, apakah di mana? pernah semua di figuratif sama abstrak saya pernah. Tapi sekarang saya lebih banyak buat yang abstrak. Abstrak ya. Abstrak. Kalau abstrak itu kan bentuknya seperti tidak berbentuk dan nilainya orang terjemahkan sendiri atau gimana? Seperti apa sih? Saya kurang Golongannya- paham gitu. Golongannya itu trimatra. Trimatra itu apa? Trimatra itu adalah suatu karya berdiri sendiri seperti halnya patung. Patungnya Iya. Jadi oke, kita udah tahu secara garis besar tentang patung seni rupa yang berbentuk abstrak dan berbentuk figuratif. Nah, sekarang kita kebetulan berada di Taman Budaya Padang. Ya. Di Taman Budaya Padang ini untuk gairah seni rupa dari patung dan lukis bentuknya seperti apa sekarang ini? Apakah bergairah? Apakah sekarang sudah tidak begitu bergairah? Atau sekarang lagi gimana gitu? Atau tenang dan ada support dari pemerintah, terutama dinas kebudayaan tidak? Silakan Pak. Melihat seniman di Sumatera Barat itu tergantung dari sisi mana mereka mulai berkarya. Karena berkarya itu sendiri adalah suatu tantangan antara ideal dengan material. Ya. Kalau dia memulai dengan sesuatu yang bersifat menunjang kehidupan, Ya. itu kita sebut seni yang mengedepankan sisi materi. Bagaimana seni itu menghidupi si seniman. Seni menghidupi seniman. Iya. Ya. Jadi- Ya. Jadi Terus yang kedua Ah. ada sisi lain, yaitu seniman itu ideal dia. ideal dalam bentuk idealis atau ideal seperti apa? Ideal ini? dalam arti kata dia tidak pernah puas dengan apa yang pernah dia lakukan. Iya. Jadi dia selalu bergulat di dalam misteri.
seperti berbentuk seperti Jadi, tidak bersentuhan dengan materi. materi. Berarti keinginan dia kepuasan sendiri dan menikmati sendiri atau Menghidupi sendiri. menghidupi sendiri. Nah, sekarang kita udah lihat omongan dari Pak John seperti itu. Nah, bagaimana Pak John bisa melihat sekarang ini tentang yang ada di Taman Budaya ini, baik para seniman, baik dalam ini seniman dan juga dan lainnya yang Iya. ada di Taman Budaya inilah Seni di terutama Taman Budaya itu masih eksis, masih eksis. masih hidup ya. Walaupun kita melihat ada peranan Taman Budaya, ada peranan dari para artis, seniman itu. dinas Mhm. kesenian, dan kita berada di salah satu sudut dari Taman Budaya itu sendiri. Jadi kalau kita Sehari-hari kita bertemu dengan penyair, ya, dengan pemusik, itu suatu pertanda yang kesenian itu hidup. ya itu saya, kebetulan saya kan juga di sini juga. Berarti saya melihat pergerakannya itu saya lihat baru sekarang ini baru mulai melihat. Cuma beberapa tahun yang lalu itu kurang saya lihat sekarang. Jadi apalagi sekarang setelah ada di Po 31 ini kita studio ini saya lihat baru mulai berkembang dan saya lihat ada pameran tunggal, ada pameran bersama di gedung ini dan ada kebetulan ininya awalnya itu di pameran internasional patung. Nah, Jadi Sa- itu ada geliat gitu. Geliat. Kalau kita lihat di Taman Budaya sendiri, kita melihat ada geliat pembukaan pembukaan panggung baru selesai, belum disentuh, masih perawan, dan kegiatan dalam setahun itu walaupun tidak seramai Arjo, ya, tapi kita tuh tetap sudah eksis. memulai ya, sudah memulai Ada lagi geliat. ya, memulai lagi ya. Nah, ini Pak John kan kita tahu Pak John ini orang seni rupa, tamatnya dulu di ISI Yogyakarta yang dulu namanya Sisri ya. Asri. Asri Yogyakarta, telah melambana ke Prancis. Coba Pak John ini dari Pak John, pengalaman Pak John dari Sisri sampai petualang Pak John lah di dalam dunia seni ini. Saya itu dulu bukan dari SMSR, saya itu dari SMA, Ah, ya. SMA 2 Bukit Tinggi. Dan salah satu guru gambar di SMA 2 Bukit Tinggi itu adalah Pak Wakidi. Pak Wakidi ya. Dan saya sempat belajar. Kemudian Usman Effendi pulang dari Begadang, dia mau bikin museum, dapat kontak dengan dia beberapa kali, dan kemudian dia menyarankan aku untuk ke Asri Jogja. Asli Jogja. Di Jogja saya kuliah Ambil jurusan seni jurusan rupa. seni murni, Seni murni. lukis. Jadi kan ada dua, Iya. ada tiga, seni murni, seni kuliah, sama desain grafis. Oh, desain grafis itu udah ada duluan. Udah ada dulu. Sudah sama Di Asri kuliah. itu. Jadi fine art itu patung, seni lukis, sama seni grafis. Kemudian dari sana dia cukup lama hampir jadi mahasiswa abadi, Iya. 10 tahun kuliah, sementara masih mundar mandir Jogja Bali, karena pasar untuk lukisan itu di Bali
ada. Karena Ya. masyarakat Bali itu Lebih Seni. komunal ya. seni itu adalah bagian daripada agamanya mereka, tradisinya Ya, mereka. ya. Kalau Bali memang ada itu ya, betul. Apalagi seni-seni rupa patung, pematung dan Dan saya semester 3 di Asri, saya nggak punya duit. Kemudian saya ke Bali, nenteng lukisan. Kemudian dapat SPP, saya kembali aktif. Nah, itu yang bikin saya lama kuliah. oh berarti mencari uang kuliah dengan berkarya gitu. Dan untuk menyelesaikan sebuah karya kuliah kita berkarya terus Ya, sambil karena berkarya. faktor yang X gitu ya, faktor kehidupan atau ini ya. Berarti berapa tahun Pak Jon di Asri, menamatkan di Asri itu? 10 tahun. 10 tahun. Luar biasa ya. Abadi ya. Kenapa ini? Setelah itu tinggal di Bali. Tinggal di Bali, kemudian di Bali saya dapat sponsor pameran di Belgia. Terus tahun 91. Itu ceritanya gimana tuh? Atas sponsor dari Belgia itu. Jadi suatu hari aku punya studio di Ubud. Seorang Setelah tamat itu ya. ya Setelah tamat. 91, aku tamatnya 87. Iya. Kemudian aku berangkat ke Belgia dan dia mensponsori aku pameran. Dan pameran itu lumayan. Nah, dari pendapat sponsor itu ke Belgia itu durasinya berapa lama untuk bisa pameran di situ? Durasi berapa lama dulu? Nggak sampai setahun. Berarti diproduksi dulu di Nggak, Bali nggak diproduksi yang sudah ada. yang sudah ada. Jadi saya setiap hari itu selalu berkarya. Berarti di lukisan ya, Ya, bukan di patung ya? bukan. Ya oke. Yuk. Lanjut aja. Kampus ya? Enggak. Orang sama mau santai. Iya iya ya. Oh, Kata-kata kopi kawan. setengah lei. Enggak, Nggak usah. enggak cukup lah. Jadi Belgia Kemudian Belgia lumayan, aku pameran, ada yang terjual gitu. 30 bulan pertama pameran selesai. Ya. Kemudian dari pameran selesai itu Efek yang dari selesai itu berapa terjual dan apa ininya? ya Aplikasinya. lumayan, aku dapat banyak uang gitu. Kemudian bosnya itu bertanya, sponsornya itu tanya sama aku, kamu mau keliling Eropa, keluar masuk museum, apa pulang? Ah, Kalau lu pulang, lu kaya. ya. Tapi kalau lu keliling Eropa, lu kaya juga, tapi kaya wawasan. Wawasan. Jadi ngambil Keliling aku, karena bagi aku Eropa itu adalah inspirasi. Kiblat. paradisnya Kiblat ya, Bu ya. kayak kiblat. Tapi janganlah kiblat ke agama. Iya iya. Oke oke. Pusat kesenian dunia. Paradise ya. Ya. Dan pulang aku miskin lagi. Tak juga kolor. Nah, jadi setelah keliling berarti menetap lagi di Bali. Udah, aku ditendang dulu. Mana? Tendang ke Bali. Iya, berarti kan menetap di Bali Ya. lagi. Berarti berkarya lagi di Bali, mencari lagi di Bali, istilahnya seperti ya membangun sebuah bangunan lagi, membangun dari nol lagi di Bali. Ya, begitu dah. Nah, Karena berkesenian itu kita selalu mulai dari nol. pokok berkesenian itu mulai dari nol, betul. Ya. Tapi kan nggak gitu juga kayak kalau ekonomi saya lihat itu beberapa banyak perupa dan pelukis nggak juga dari nol. Kita kalau prinsipnya dari menolkan lagi Nah, atau seperti apa?
itu udah mengenolkan lagi, otomatis. Tiap itu dinolkan lagi. Ya, Hebat. karena kita bukan mengulang, kita bukan pabrik. Dari budget pun, dari apapun tetap dinolkan. Ya, Wah, bahaya ini. 5 palo dinau. Berarti dari nol lagi. Mulai berkarya lagi, pelan-pelan kita dicoba lagi. Terus setelah itu gimana? Ya, setelah itu Nah,